Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang. Semoga kabar Anda yang saat ini sedang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Seperti halnya cuaca saat ini sangat cerah di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti yang Anda lihat di sekeliling video ini, hamparan rumput yang merupakan lahan yang akan dikelola menjadi lahan pertanian, insya Allah ya. Doakan saja. Dan tepat di hadapan Anda ini merupakan lahan yang akan ditanami rumput gajah mini. Nah, mungkin di video sebelumnya Anda sudah pernah melihat, menonton, dan juga sedikit ya mengetahui apa sih manfaat dari rumput gajah itu. Nanti akan kita ulas tentunya di vlog ini. Bersama saya Kianti Salma. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat-sehat. Di hari Sabtu ini banyak juga yang menikmati liburan, menikmati suasana weekendnya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Semoga weekendnya atau holidaynya, liburannya itu bisa melahirkan momen yang indah dan tak terlupakan. Saya yakin ya, yang namanya momen bersama keluarga, bersama orang-orang yang tercinta, apalagi di saat liburan seperti ini, itu memang akan meninggalkan kesan yang tidak akan pernah dilupakan. Tapi jangan lupa, karena kita masih dalam suasana COVID, dalam kondisi kita harus tetap mentaati yang namanya protokol kesehatan ya. Jadi untuk kalian semua, anda semua yang ingin berlibur, ya tetap harus mentaati protokol kesehatan. Nah, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, social distancing tetap harus ya. Kemudian juga kalau perlu harus sering konsumsi vitamin untuk menjaga imunitas tubuh kamu gitu. Wah, suasananya ini keren banget ya. Saya suka dengan cuaca hari ini di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin yang di luar Provinsi Sulawesi Tengah atau di luar Pulau Sulawesi ya. Nah, inilah keadaan alam pasca gempa kami yang melanda 28 Desember 2018. Seperti inilah, tapi alhamdulillah sudah ada upaya dari pemerintah ya untuk meratakan sedikit lahan, bukan sedikit tapi banyak sekali lahan yang memang itu rusak akibat likuifaksi dan juga gempa bumi. Jadi memang mayoritas petani yang ada di Kabupaten Sigi itu memang sebagai petani ya. Jadi seperti ini, petani dan juga peternak. Jadi peternak di sini itu memang harus wajib menanam yang namanya odot ini atau rumput gajah. Kita coba telusuri dulu. Indahnya, begitu indahnya ciptaan Tuhan ya. Rumput yang ternyata punya kandungan protein yang sangat tinggi untuk ternak sapi. Jadi untuk para peternak, kalau bisa di perkarangannya, kalau masih mempunyai perkarangan yang cukup luas di belakang rumah ataupun di samping rumah, bisa ya dimanfaatkan lahannya untuk ditanami odot ini atau rumput gajah mini ini. Jadi di sini bukan hanya rumput odot alias rumput gajah mini saja, tapi ada rumput gajah biasa yang kelihatannya ini seperti tebu. Ini dia, agak ngos-ngosan gitu ya. Aduh, ini dia. Jadi di sini lengkap ya. Sebenarnya kalau ternak sapi itu banyak sekali sih tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, seperti jagung, limbah jagung, daun, mulai dari daun, batang itu bisa
dicincang halus, kemudian dikasih makan sama sapinya, alias bisa jadi pakan ternak. Oke, kita coba lihat-lihat dulu. Wah, itu sepertinya ada Pak D dengan Pak Ijan. Ayo coba kita samperin dulu ya. Ada sapi-sapi. Wah, sepertinya Pak D dengan Pak Ijan ini termenung apa ya? Kok murung mukanya. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijan, ini lagi ngapain ini Pak D dengan Pak Ijan ini? Inilah saya dengan Pak Ijan ini sedang berpikir ini. Iya, kelihatan mukanya ini kayak murung-murung gimana begitu. Susah kita ini. Sapi dikasih makanan dia mau makan. Lah, itu banyak pakannya, Pak D. Ya, itulah makanya banyak pakannya ini istilahnya pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi Pak D dengan Pak Ijan ini sudah lama berpikir sebelum ada ternak harus ada pakan. Nah, setelah ada pakan ini ada dua macam, pakan basah dan pakan kering. Nah, setelah Pak D panen dengan Pak Ijan ini pakan basah disendirikan, pakan kering juga disendirikan. Nah, sekarang pakan kering sedang saya sajikan. Tapi kenapa Pak D? Masalahnya apa? Ya itulah, ini ternaknya kita ini cuma. Lah, ini kok ayamnya yang makan Pak D? Ya, ini mungkin ayam itu. Kenapa kalau mau tidak makan sapi? Kalau tidak mau saya makan sapi lagi saja. Begitu barangkali itu. Ya coba kita lihat barangkali Pak D merokok dulu. Iya Pak D. Itu rokok buat sendiri Pak D? Ya, ini memang peternak awal semuanya modal kekurangan. Jadi rokoknya Pak D ini sebetulnya Jisamsu, tapi harganya mahal. Cukup dengan sistem Tengwe. Tengwe itu ngelinteng dewe. Oh gitu. Ngelinteng dewe ini alatnya. Tapi kalau misalnya itu buat sendiri Pak D alatnya? Iya, alat ini bisa dipesan. Di mana teman-teman yang istilahnya merasa pengeluaran di rokok besar, ingin mengirit, ingin mengatur keuangannya, pakai alat ini. Bisa juga menghubungi kami, pesan. Hebat Pak D iki yo. Ini tembakonya. Tembakonya itu rasanya seperti tembakau standar. Ada Jisamsu, Promile, Plasmile, lengkap. Nanti hubungi juga di sini. Ini tembakonya beli di mana Pak D? Saya kirim dari Jawa. Walah, jauh toh ya dari Jawa ke Sulawesi. Nah, ini ada pipanya juga, ini pipanya Gading Gajah. Jadi peternak juga perlu hiburan. Hiburannya begini. Merokok dulu Pak D. Betul. Itu Pak D yang di karung-karung itu apa Pak D? Pakan sapi bukan Pak D ya? Ini sebetulnya kemarin mau saya proses pakan sapi, tapi saya belum tahu pengolahannya. Ini koro pedang. Coba Pak Ijan. Koro pedang. Nah, ini sahabat suara pedang mahkota suara. Naruto. Salah sampai dibilang. Jadi ini teman-teman yang membutuhkan bibitnya bisa juga minta ini secara gratis. Koro pedang. Koro pedang. Jadi kalau misalnya sapi tidak mau makan seperti ini bagaimana Pak D? Apa kira-kira upaya yang harus dilakukan? Kan kita sebagai peternak kalau lihat sapinya kita tidak makan kan pasti kita khawatir ya. Ya, bukan khawatir lagi Bu. Otomatis sapi kita kekurusan. Betul. Makanya saya dengan Pak Ijan ini istirahat sambil merokok, sambil berpikir. Nah, saya kan dari BPTP. Iya. Tentunya mengenal teknologi pakan fermentasi, pakan biasa. Iya. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu saya dengan Pak Ijan ini sedang memproses pakan fermentasi. Jadi setelah saya coba pakan kering saya sajikan dia dimakan, saya mau juga mencoba bagaimana hasil teknologi pakan kering yang sudah difermentasi. Iya. Nah, tentunya ingin mencoba, ingin lihat. Betul Pak D. Okay. Bagaimana Pak Ijan? Kita mau lihat caranya Pak D. Seperti apa sih itu pakan ternak yang difermentasi? Ayo sahabat mahkota suara, kita telusuri dan kita cari tahu
seperti apa makanan yang sudah difermentasi untuk pakan ternak. Nah, Nah, inilah. ternyata seperti ini, sahabat pakan mahkota kering yang suara. belum difermentasi ini. Masih pakan biasa. Ini limbah dari rumput gajah, rumput kering. Karena apa dipisahkan? Walah, rumput sapinya. gajah itu mau diambil bibitnya kembali. Kayaknya sapinya ini pintar, Pak De. Ya. Di mana ada kamera ini pasang muka dia ternyata. Ini kan artis juga ini, Trili namanya. Trili. Jadi bagaimana? Sudah tahu perbedaannya tuh, kita lihat sama-sama kan tidak dimakan. Ini cara pengelolaannya bagaimana sih, Pak De? Kalau ini makan mentah, yang makan dari pohon, kita bersihkan, langsung kita sajikan. Ternyata tidak mau makan. Nah, kita coba yang difermentasi Pak Ijan ya. Oh, rupanya ini yang belum difermentasi, Pak De. Oh, oke, mahkota suara. Jadi ini adalah pakan ternak daun kering yang memang belum melalui proses fermentasi ya. Kita coba dengan pakan yang sudah difermentasi. Boleh Pak De diperlihatkan yang mana pakan yang sudah difermentasi? Ini. Oh, ini dia sahabat mahkota suara. Ya. Nah, inilah. Oh, seperti ini ya. Tetap limbah. Di bawahnya ini ada daun rumput gajah kering. Saya campur dengan limbah jagung, tongkol jagungnya. Iya. Kalau saya lihat juga ini menandakan berhasil karena ini aromanya juga harum. Oh, aromanya dari mananya Pak De? Bisa kita tahu kalau itu berhasil atau tidak? Nah, keberhasilan ini ditandai dengan bau harum dan tidak terdapat jamur-jamur atau tumbuhan lain. Nah, ini ya sahabat ini mahkota sudah suara. Oh iya, Toh? benar, harum. Aromanya seperti tape begitu Pak De ya? Nah, ini menurut saya sudah jadi. Ini Pak D dengan Pak Ijan membuat kurang lebih tanggal 2 Pak Ijan ya. Jadi hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih sudah bisa dikonsumsikan di sama ternak. Coba kita coba ya. Iya. Artinya kita juga belum mengatakan sapi kita, ternak kita suka atau tidak. Tapi kita coba. Iya. Kalau dia suka makan berarti dia suka makan, sudah selera, sudah enak, dan proses fermentasi kita sudah mendekati kebenaran. Iya. Oke? Mari kita buka Pak Jan. Kita lihat ya sahabat mahkota suara. Ini tongkol jagungnya dulu. Ini adalah proses pemberian pakan yang sudah difermentasi untuk ternak sapi. Jadi untuk Anda pelaku ternak juga bisa mencoba cara ini karena ini salah satu teknologi dalam hal pakan yang akan membuat pertumbuhan dan perkembangan sapi Anda itu jauh lebih maksimal. Begitu Pak De ya? Ya. Kalau Pak Ijan ini sapinya di sebelah mana Pak Ijan? Sapi saya lagi di Kesko. Oh, Diikat di luar. diikat di luar, dijemur. Jadi bukan hanya kita manusia yang harus dijemur ya, supaya sapinya juga sehat, terhindar dari berbagai macam virus. Jadi sapinya juga harus dijemur. Seperti itu mahkota suara. Nah, inilah kita sudah sama-sama melihat. Sapinya lahap ya, sahabat mahkota suara. Anda Ini bisa baru lihat. masih tongkol jagung. Kalau nah itu rumputnya, limbah rumput kering. Iya, memang wanginya ini harum seperti bau tape. Tape yang sudah terfermentasi begitu, mahkota suara. Sahabat mahkota suara. Ini selama berapa lama Pak D? Kalau kita fermentasi ini butuh berapa lama waktunya sehingga bisa digunakan begitu untuk pakan ternak? Ya, ini sebetulnya tahan lama sampai berbulan-bulan. Tapi ini saya lihat kan saya ingin mencoba sejauh mana ternak kita itu menyukai fermentasi yang kita buat. Iya. Ternyata lahap sekali, makanya sudah itulah ternak pun juga ingin menikmati rasa makanan yang enak mungkin. Ya, betul. Karena di sini terdapat kandungan silase, E4 dan konga. Nah, konga itu kalau di Jawa bekatul namanya. Katul. Dengan isi komposisi dengan campuran yang sudah ditentukan baru kita caruk.
Dicampur, diaplikasikan Nah. menjadi satu, di mix ya Nah, begitu. Terus kita masukkan di plastik atau di drum yang kedap air atau angin. Jadi diikat. Ini kurang lebih 2 minggu karena kalau nggak salah tanggal 2 Mei kemarin saya buat, baru saya coba ini. Nah, kalau itu yang kering tadi kan nggak disentuh sedikit pun Pak Ijan. Nah, Pak De, kalau yang kering itu bisa difermentasi Pak De. nah ini makanya mau saya ambil ulang, Mm-mm. nanti saya campur dengan yang nantinya mau saya fermentasi. Oh, Saya tambah begitu. juga dengan kulit jagung, tongkol jagung. Berarti bukan hanya pakan hijauan yang bisa difermentasi, yang sudah kering juga bisa ya Pak De ya? Ya, sebetulnya yang paling utama yang kering karena yang kering itu kan untuk menggugah selera makan ya. Iya. Nah, jadi ternak itu tambah enak senang. Wah. Lahap ini sahabat mahkota suara. Ini namanya siapa Pak De? Ini namanya Prilly. Prilly makan ya. Ini Prilly. Disingkat jadi Lili ya? Lili, ya Lili. Lili. Aduh, sarangnya Lili. Lahap banget sih. Kenapa yang sana Pak De tidak dikasih pakan ini yang sudah difermentasi? Yang mana? Yang kecil sana. Bisa juga dikasih makan. Kita coba kita Pak Ijang. Ambil Ayo, sedikit Pak Ijang. Ini sapi ras Manado. Jadi kedua Boleh, ini peternak ini Nah, kita coba yang sudah kecil. mengaplikasikan teknologi pakan ya. Ini Pak Ijan juga adalah peternak sapi juga, petani juga sama dengan Pak D. Mereka ini punya profesi yang mantul. Selain jadi peternak, petani, juga jadi seniman ya Pak D, Pak Ijan. Ya, kita itu orang dari seniman. Seniman artinya yang dalam bergerak seni Kedua-duanya suka suara, seni rupa, musik. dan seni tari tidak seberapa ya karena kita orang Bali. Artinya kita juga menerima pesanan, nantinya saya akan membuat warung makan ternak. Iya. Kasih nama warung makan ternak sejahtera. Iya. Desa Lolu, Kecamatan Sikibiru Maru, Kabupaten Sigi. Melayani bibit rumput, pakan rumput kering basah, pakan fermentasi, sekaligus pengisian IB ya, IB Iya. dengan pemberantasan penyakitnya ternak. Nanti akan kerjasama dengan kawan-kawan yang seprofesi, sehingga khususnya di Desa Lolu ini tidak ada keluhan-keluhan apapun di bidang peternaknya. Kan begitu Pak Janto? Nah, begitu. Nah, ini tadi si Tayo, ini saya namakan Tayo. Oh, ini. Tayo. Nah, Hai sangat Tayo, sekali. salam kenal. Kita coba kasih fermentasi karena sebelumnya tadi memang sudah saya kasih makan yang pakan yang basah ini, kayaknya sudah kenyang perutnya ini. Berarti Tapi makan juga ini. Makan kayak ini. oh iya. Lahap ya makannya. Nah, sama dengan kita makan apa? Soto ya, soto Makassar. Lengkap bumbunya. Jadi mungkin itu kawan-kawan sudah sejenak melihat proses awal dari makanan ternak kering maupun basah dan bedanya difermentasi dengan yang tidak difermentasi. Iya. Kritik dan saran tetap saya tunggu dari kawan-kawan yang sifatnya membangun kita semua. Ya, jangan sampai mengkritik yang sekiranya kita nanti memberatkan pikiran kita masing-masing. Betul. Ya. Menurut Pak Ijan bagaimana? Ayo Pak Ijan. Sapinya pasti sudah lahap ya makannya Pak Ijan ya. Sama seperti sapinya Pak De. Suka dengan makanan fermentasi. Nah, ini Pak De, saya mau tanya Pak De. Keunggulan dari pakan yang sudah difermentasi dibandingkan dengan pakan hijauan, bedanya di mananya Pak De? Ya, kalau saya beternak kan baru 3 bulan Pak De ini. Mempelajari makanan belum terlalu mendalam, tapi dengan pengalaman hari ke hari dari waktu ke waktu, itu saya sangat bisa menyimpulkan pakanan yang tidak difermentasi itu makannya biasa-biasa.
kalau sudah difermentasi, di situ kan terdapat ada beberapa komposisi. Iya. Bahan bakunya rumput kering. Nah, rumput itu bisa bukan dari anu saja, dari rumput gajah saja, bisa rumput dari lapangan, bisa rumput dari berangkasan kedelai atau kacang panjang atau batang jagung. Nah, itu walaupun sudah kering dicincang, tak, setelah dicincang kita siapkan lagi lah itu komposisinya seperti silase, E4, bekatul. Kalau silase atau tetes tebu ini tidak ada, kawan-kawan bisa menggunakan yang putih-putih untuk kopi apa lah? Gula pasir ya. Gula pasir bisa, gula merah juga bisa. Kemudian dicampur jadi satu, ditaburkan di pakan kering tersebut. Baru ditutup rapat, disimpan di wadah yang dapat kedap air ataupun kedap angin. Iya. Jadi menurut saya bedanya itu tadi, lahapnya dan kandungan nutrisi saya rasa lebih mantap yang difermentasi. Betul. Nah, karena di situ lengkap bumbunya. Itu barangkali Iya. dari saya. Saya rasa Pak De, sahabat Mahkota Suara juga perlu tahu ya bagaimana prosesnya. Mungkin Pak De bisa kasih resepnya, takaran-takarannya, supaya peternak di rumah juga bisa mencoba begitu. Iya. Mungkin betul juga ya. Iya Cuman dong, kita kan jadi banyak. harus di-share begitu ya resepnya Ada ya. Pamira, ada siapa itu, Fikri, ada Sabi, ada Sudirman, ada Kalkun. Semuanya punya ternak. Betul, Dan Pak kalau De. melihat video ini, nantinya Pak Ade dengan Pak Ijani akan membuatkan video khusus pembuatan tutorial pembuatan Itu lebih mantap apa lagi. namanya, fermentasi. Sementara ini yaitu seperti yang Pak Ade sebutkan tadi, bahannya ya perbandingannya kalau pakan tersebut 10 kilo, mungkin itu pakan kering atau pakan basah, 10 kilo pakan itu 3 kilo bekatul, terus 1 gelas silase atau tetes tebu atau gula merah dengan satu atau 2 tutup E4 ternak warnanya coklat. Itu caranya dihambur dulu pakannya, ditaburi bekatul, toh? Iya. Setelah dia beri bekatul, E4 dengan silase dengan E4 dengan silase toh? Dilarutkan dalam air kurang lebih secukupnya saja, mungkin 3 liter so bisa untuk meratakan 10 kilo itu. Iya. Kemudian setelah tercaduk rata dibolak balik, sudah selesai proses itu, tinggal pengepakan saja. Pengepakan, pengemasan ya. Pengemasan disimpan Dikemas. tempat yang dingin, tidak kena matahari langsung. Selama Itu prosesnya. 2 minggu ya tadi Pak De ya. 2 minggu sudah bisa dikasih makan. Tapi fermentasi ini dilakukan apabila pakan kita sudah over. Over itu maksudnya sudah saatnya panen, belum dipanen. Makanya kalau dipanen supaya tidak lagi busuk, difermentasi lah. Karena fermentasi ini pengawetan pakan yang sifatnya sampai 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan masih bisa dikonsumsi ternak. Wah, bagus juga ini Pak De. Ini baru kata pepatah ya. Sebelum hujan menyediakan payung. Pak De ini seorang peternak dengan Pak Ijan. Jadi kandangnya sudah ada, walaupun masih kandang darurat, tapi alhamdulillah sudah bisa ditempatkan oleh ternaknya, ternak sapinya. Ada sejumlah 3 ekor dan milik Pak Ijan sejumlah 1 ekor Pak Ijan ya. Kemudian sudah ada pakan juga. Jadi memang peribahasa ini sangat penting, bisa juga diberlakukan untuk para peternak di rumah. Aduh Pak De, ternyata jadi peternak itu tidak gampang ya Pak De ya. Ya, gampang-gampang susah. Tiap hari harus cari pakan dan harus mengolahnya. Ya, gampangnya itu kita siap pakan. Kalau tidak gampang itu kandang liar, ikat liar. Itu timbul permasalahan sama warga kita, tetangga kita yang Ya punya tanaman betul. toh. Apalagi itu sudah ada Pembuatan. undang-undang tentang ternak ya, tidak bisa sembarang ditaruh di jalan karena akan mengganggu pengendara-pengendara yang akan lewat. Jadi Pak De, selain ini pakan hijauan apa namanya, rumput gajah mini, ada pakan ternak apa lagi Pak De? Pak De ini tidak juga mengoleksi pakan. Mengoleksi. Pakannya
Ada juga koleksi pakan itu rumput-rumputan, ada indigo pera, Ha-ha. ada gajah mini atau odot. Ini ya, ada yang inggris. sana. Terus ada kemarin saya nanam sejenis rumput itu masih ada tiga koleksi nama sudah saya tanam itu, cuma lupa saya namanya. Tapi itu rumput nanti pertumbuhan seperti batang jagung, daunnya lebar halus tanpa ada gerigi-gerigi, jadi aman kita panennya. Ini Pak De, kalau batang pisang ini, kedebok pisang yang dicincang halus bisa nggak dikasih sebagai pakan ternak? Kalau kedebok pisang itu umumnya dimakan pada waktu kemarau, kehabisan Begitu ya. pakan. Tidak menanam rumput, tidak ada persiapan pakan, di lahan pada kering semua. Alternatif akhir digembala sambil menebang pisang. Nah gitu. itu salah satunya kerugian kita juga. Karena ruginya apa? Pisang sudah bisa berbuah, ada buahnya, cuma dikasih makan sapi. Nah itulah memang risikonya ada semua. Nah, bisa dikasih makan, bisa. Cuma saya belum nyoba karena pakan kita dengan Pak Ijan sudah cukup. Betul. Ini kalau minumnya Pak De dikasih, apakah punya perlakuan khusus juga seperti pakannya? Kalau minum ini saya sebetulnya ingin juga membuatkan biasa teh, biasa membuatkan kopi. Tapi nanti kalau kita buatkan wah, orangnya belum minum kopi, belum minum teh. Sapinya sudah minta sarapan, minta kopi. Kau kita. Jadi yang penting kalau pakannya kering, dijaga minumnya itu harus sedia terus di sampingnya. Itu ada saya siapkan. Pada umumnya kan sapi nanti kalau sudah haus minum sendiri. Tetap kita kontrol. Mungkin kelainan paginya agak bagaimana tubuhnya, badannya, kita harus teliti di situ. Betul. Kurang nafsu makan, mungkin cacing atau kurang sehat, harus kita hubungi dokternya. Nah, itu antisipasi semua Pak Ade dengan Pak Ijan. Tapi alhamdulillah ya, ini bebas cacingan ya. Ini kalau kelihatan perutnya ini gendut-gendut semua nih. Wah. Alhamdulillah, Ini sehat-sehat walafiat. bokongnya aja ini besar, gede banget nih. Nah Pak De, ini kira-kira apa yang Pak De harapkan ke depannya untuk peternak sapinya Pak De ini? Ya, saya petani peternak sederhana dan sifatnya masih pemula dengan Pak Ijan. Kandang sifatnya masih sementara. Nanti akan saya buatkan secara profesional di lantai. Sekali siram kotoran bisa ngumpul sendiri. Iya. Karena kotoran bisa proses menjadi pupuk organik. Betul. Dan urinnya juga bisa kita proses menjadi pupuk cair organik. Iya. POC. Nah, mantap. Pupuk organik cair. Nah, Pak Ijan ini petani hortikultura yang sifatnya setiap saat menyemprotkan itu. Nanti kita buat Pak Ijan ya. Pak Ijan saat ini lagi menanam apa Pak Ijan? Kita lagi nanam tomat. Lagi tanam tomat. Wah, ini Pak Ijan kalau nonton berita saat ini harga tomat ini melonjak naik Pak Ijan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi Rezeki datang. rezeki datang. Apalagi ini kan menyongsong atau memang biasanya di momen-momen menjelang Idul Adha, hari-hari besar lah seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, itu memang harga-harga tanaman horti ya, komoditi horti itu memang mengalami kenaikan karena memang permintaan pasar yang terus meningkat begitu Pak Ijan. Jadi ini sudah berapa kali panen Pak Ijan? Untuk sekarang ini sudah 6 kali panen. Wah, Wah, Pak luar Ijan, biasa. bisa boleh lihat tomatnya? Ayo kita jalan-jalan sahabat Mahkota Suara. Kita coba melihat alangkah begitu indahnya ya. Suasana alam pertanian dengan suasana pedesaan yang ada di Desa Lolu ini, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau Mahkota Suara pernah jalan-jalan ke Sulawesi Tengah, nah bisa berkunjung karena di sini juga banyak destinasi wisata yang mensuguhkan keindahan-keindahan alamnya. Salah satunya ini dia. Ini tomatnya Pak Ijan ini. Oke Pak Ijan, mungkin bisa diperlihatkan kepada sahabat Mahkota Suara. Nah, kebetulan kemarin baru panen, jadi buahnya belum ada yang merah. Wah, ini mengkal nih.
Ini enak nih. Bisa dibuat sambal apa? Peco-peco. Sambal ikan bakar, Pak Ijan. Jadi ini luas berapa Pak Ijan lahannya? Ini sekitar ya. Sekitaran berapa ini Pak Ijan luas 30, 20, luas lahannya? 20. Ada 30 Nah, kurang lebih. ini Pak Ijan kegunaannya apa ini Pak Ijan? Ini nantinya untuk kandang sapi untuk darurat juga. Oh, kandang sapi juga. Rencananya kan ini alhamdulillah kena harga ini nanti dicoba untuk dibelikan temannya satu. Betul, amin. Kita doakan ya sahabat Mahkota Suara biar sapinya Pak Ijan itu bisa ada temannya. Ini juga ada. Seperti saya dengan pada itu. Heeh. Kita sama tuh. Harus. Nah, ini juga salah satu lahan milik Pak Ijan ya. Di sini bisa kerjasama saya dengan Pade atau di tempat lain cuma ada satu yang tidak bisa kerjasama. Apa itu? Itu tidak bisa dibilang kerja sendiri. Itu harus kerja sendiri. Itu rahasia ya, rahasia negara, rahasia rumah tangga. Oke, wah di sana juga ada jenis horti, sayur-sayuran, ada kacang panjang Pak Ijan ya, dan kemangi. Jadi Pak Ijan ini memang petani dan juga peternak. Ini suasana lahan. Pak Ijan ini luas lahannya. Nah, kita putar lagi. Ini sampai ke bagian depan ini masih lahan milik Pak Ijan ya. Lahan tanaman tomat yang berada di bidang hortikultura. Di sebelah kiri saya juga ada kemangi, ada sayur kacang panjang. Ini dipasarkan kemana saja Pak Ijan? Ada biasa orang ngambil sendiri, ada biasa dibawa ke pasar. Itulah tujuan saya dengan Pade ini Ya. untuk kerjasama. Seperti ini saya menanam sayuran, pupuknya saya ambil dari kotoran sapinya Pade. Betul. Gitu. Untuk mengurangi pupuk-pupuk yang. Iya, betul sekali. Ini Kementerian Pertanian juga menyarankan dan juga mempunyai program supaya para petani ini bisa beralih ke pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Begitu Pak De ya? Ya, kita jelaskan bahwa Ya. memang Kementerian Pertanian sudah mencetuskan dengan sistem zero waste, nggak salah. Zero waste itu bukan bablas angin ya. Tapi biasa juga Ya, karena bablas angin. kecapean sudah tuh. Itu antangin. Jadi zero waste itu pengertiannya itulah dalam satu bentuk usaha ternak semuanya habis tuntas, nggak tersisa. Apa maksudnya? Kita ambil pakan, dia kunyah, baru dia berakin. Ya, Buat kletong itu kita fermentasi jadi pupuk. betul. Pupuk untuk tanaman kita. Nah, setelah itu seterus berputar begitu. Itu jadi limbahnya itu tidak ada, limbah buangan tidak ada, semuanya kita gunakan. Tadi ini sudah hasilnya bahwa pupuk kita sudah kita fermentasi, kita aplikasikan, inilah hasilnya tomat. Nah, Daunnya masih hijau toh. Iya, betul sekali. Ini berapa lama Pak Ijan? Karena setahu saya tomat ini merupakan salah satu tanaman yang memang bukan tanaman dalam jangka panjang ya. Iya. Ini berapa lama Pak Ijan? Ini sudah kurang lebih 1 bulan panen sudah ini. Mm-mm. Makanya itu tergantung dari perlakuan dari kita masing-masing Perawatannya kepada ya. Mm-mm. tanaman. Jadi boleh kasih tips dong Pak Ijan kepada sahabat Mahkota Suara yang ada di rumah, bagaimana cara perawatan tomat dan juga tanaman-tanaman lainnya supaya ini pertumbuhannya bagus ya, karena saya yakin banyak sekali penonton penikmat dari vlog-vlognya Mahkota Suara ini adalah petani. Mungkin salah satunya adalah petani tomat, bisa berbagi kiat-kiat lah Pak Ijan. Boleh dibagi, di-share? Tipsnya sederhana saja. Mm-mm. Kalau kita sudah mulai umur pemupukan itu seperti saya katakan tadi, Mm-mm. tergantung dari perlakuan kita kepada tanaman kita tuh. Iya. Seperti umur sudah mencapai 15 hari atau 16 hari Mm-mm. pemupukannya, untuk selanjutnya tiap 5 hari pemupukan. Dan Iya. kalau sudah dipupuk diiringi dengan semprot.
Iya, supaya betul. seperti kita kalau makan harus minum. Minum, Gitu. betul. Jadi tiap Biar 5 tidak hari dehidrasi. harus dipupuk atau disemprot. Jadi istilahnya pemeliharaan secara intensif, Intensif. terus menerus berkala dan diperhatikan. Itu tidak boleh meleset dari Iya. program ya. Jadi pas tinggal mungkin sudah 4 hari kok tidak disemprot, ini juga merana. Mana minumku, mana makanan. Ternyata bisa merana juga Pak De ya. Bisa, ini yang jatuh-jatuhin merana dia. Bukan karena cinta, merana kurang dipupuk. Makanya itu ya tujuan Bang Haji Romela Ya. merana. Kemarin karena cinta.